siap? Sebelum kita mulai belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini panas banget ya siang ini. Kalau perhatiin dulu pelajaran dari saya, kita absen dulu sebelum mulai pelajaran ya. Ahmad Fatoni, Alvin, Anissa, hadir. Arya, Salza, David, Egi, Kaldi, Gladys. Sakit itu udah dikonfirmasi sama wali kelas ya. Keisa, Ekodin, Esma, Mahesa, Melantri, Muhammad Abdul, Muhammad Afrizal, Muhammad Hanif, Muhammad Rafli, Nasruddin, Nur Aziza, Wasila, Raka, Rasya, Robi, Sakina, Salsabila, Sodi, Sultan, Syabrina, Tasya, ada Muhammad Raihan, sama Salwa. Oke, berarti yang nggak hadir itu ada dua, satu sakit, satu lagi ekonomi ya. Semoga kita kayak kalian bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan materi yang disampaikan itu bisa diserap dengan baik juga ya. Oke, jadi hari ini rencananya saya mau membahas mengenai rumus atau perhitungan dari roda gigi payung. Tapi sebelum kita masuk ke materi roda gigi payung, saya mau memastikan bahwa kalian udah mengerti ya, udah mengerti pelajaran sebelumnya, yaitu mengenai parameter pemesanan mesin bubut dan juga perhitungan untuk roda gigi lurus. Oke, untuk rumusnya ada berapa sih? Yang kalian ketahui itu ada berapa rumus tentang parameter permesinan mesin price? Ada 4, yang benar ada 4. Yang pertama itu kan kita mencari kecepatan putaran, lalu kecepatan pemakanan, sama waktu, ya kan? Tapi waktu itu ada 2 ketika melakukan meng-price datar sama price bor. Nah, coba siapa yang bisa menyebutkan rumus dari kecepatan putaran mesin price? Ada yang bisa? Oke, Nasruddin, apa rumusnya? N sama dengan 1000 kali CS per PD. N sama dengan 1000 CS per PD, benar atau enggak? Oke, di situ CS itu apa sih? Cutting speed. Cutting speed. Itu bisa dilihat dari bahan atau tabel yang ada ya. Terus kalau V-nya pakai berapa? 3,14 Ya, diameternya dipakai diameter 2 mil. betul. Oke, terus selanjutnya ada kecepatan pemakanan, yaitu F ya, F besar. Apa rumusnya? Siapa yang bisa? Saya. Oke, ini apa? Itu F besar sama dengan F kecil kali N. F kecil itu apa? F kecil itu besar pemakanan. Besar pemakanan, N-nya Kecepatan mesin. ya, kecepatan mesinnya tadi yang dicari sama Nasruddin ya. Oke, selanjutnya kita M.
Berarti? Oke, semoga masih diingat karena nanti akan ada PAS ya kalian untuk ketika kelas. Pastinya rumus itu harus diingat dan juga ketika kalian melakukan price di mesin price praktikum, kalian juga harus berhitung dulu sebelumnya ya kan untuk mengatur kecepatan putaran mesinnya. Itu ya? Oke. Selanjutnya materi roda gigi lurus. Oke? Masih ingat rumus untuk mencari perhitungan roda gigi lurus? Masih. Oke. Sebelum kalian melakukan perhitungan, apa aja sih yang harus kalian tentukan di awal? Yang harus kalian tentukan di awal adalah jumlah gigi yang mau dibuat sama modul yang mau kalian pakai. Kebetulan di sekolah kita ini modul yang kemarin ada itu modul 2 dan kan? Nah, untuk rumus selanjutnya siapa yang bisa? Saya bisa? Ya, boleh Kaisma. Jadi kita kalau untuk nyari rumus diameternya, yang pertama kita pakai jumlah giginya. Jumlah gigi yang kita mau misalnya berapa, terus ditambah 2 dikali modul. Oke. Misalnya dipercontohkan ini jumlah giginya kita pengennya 32 nih. Ya, 32 ditambah 2 dikali modulnya. Jadi 34 dikali 2. Oke. Jadi jumlah gigi yang kita inginkan ada 68 kan total. Ya. Oke. Terus selanjutnya setelah kita bikin diameternya kita udah tahu berapa, kita nyari putarannya nih Bu. Nah, ya kalau nyari rumus putaran itu 40 per jumlah gigi yang kita mau. Nah, 40-nya itu rumus dari sana dan jumlah gigi yang kita mau tadi kan awalnya 32 ya saya contohkan. Terus kita bagi 40 per 32 hasilnya 8 per 32. Itu bisa kita perkecil. Nah, kita perkecil itu saya di sini memperkecilnya adalah dibagi 8. Jadi 8 per 32 kita bagi 8 mendapatkan hasil 1 per 4. Nah, karena itunya per 4, kita memiliki di plat pembagi kita tuh ada yang nomor 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, terus kan kalau 1 per 4 itu belum ada di plat pembagi kita kan Ibu? Nah, kita harus mendapatkan antara dari 16 tadi sampai 20. Terus saya di sini saya kaliin 5 biar jadi 5 per 20. Jadi kita menggunakan platnya yang plat 20. Berarti putarannya berapa? 5 per 20. Berarti kita putar 1 putaran dan 5 lubang. Gitu ya? Oke, udah benar penjelasannya. Awalnya cari diameter dulu, baru cari putaran untuk kepala pembaginya. Oke? Kemarin praktikum pada bisa? Percaya diri sama hasil benda yang kalian buat? Percaya kalau hasilnya bagus? Kalau misalnya saya kurang, nanti di pelajaran selanjutnya atau benda selanjutnya harus lebih bagus lagi. Karena ingat, kemarin udah dikasih tahu bahwa roda gigi lurus dan roda gigi payung masuk dalam penilaian akhir semester. Oke, kemudian penilaian nanti akan dirapinya orang tua. Jadi kalian harus lebih bagus lagi di benda kedua ya. Oke, bagus. Tepuk tangan buat kalian. Oke, jadi sekarang kita masuk ke materi yang akan disampaikan, yaitu perhitungan dimensi roda gigi payung. Sama seperti kemarin, kalian pun harus menentukan yang pertama jumlah gigi dan modul yang dipakai. Saya akan kasih contoh perhitungannya. Oke, bisa dilihat PowerPoint yang sudah saya kirim di grup masing-masing, di grup kita, di grup kelas. Tapi nanti sambil saya tunjukkan. Di pertanyaan yang sudah ada di PowerPoint tersebut, diketahuinya sudah ada jumlah giginya itu 24 dan modulnya itu 2,75 dan juga sudut tusuknya atau betanya 45 derajat. Yang pertama yang harus kita cari adalah diameter tusuk ya, di situ kan? Apa rumusnya? Oke, DT-nya adalah Z kali R. Ya udah, berarti Z-nya berapa? 4 dikali 2,5 di mana? 66. Terus yang kedua yang kita cari adalah diameter
dikali 2,75. Nah, cos 45. Karena udah dikasih tahu ya, bedanya 45. Oke, berarti kita dapat 66 ditambah 1,6 dikali 2,75 yaitu 4,4. Oke, 4,4 dikali cos 45 udah ada ya. Kalian harus tahu karena biasanya rendah gigi payung mempunyai derajat 45. Jadi nggak usah lupa lagi 0,7071 di mana hasilnya akan 69. Udah dapat diameter tusuk, udah dapat diameter kepala. Sekarang kita mencari tinggi. Oke, yang ketiga kita cari tinggi kepala atau kepala gigi ya. Terus rumusnya apa lah? 0,8 kali modul, yaitu 0,8 dikali 2,5, yaitu 2,2. Terus selanjutnya tinggi kaki yang keempat. Tinggi kakinya apa disingkatnya? HI apa rumusnya? 1 kali modul, yaitu 1 kali 2,5 adalah 2,7. Udah sampai sini. Nah, yang kelima kita cari totalnya, atau total itu bisa disebut dengan tinggi gigi atau apa? HZ-nya totalnya ya, tinggal HA tambah HI yaitu 2,2 kali 2,75. Berapa jawabannya? 4,95 mm. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Rumusnya cukup jelas? Mulai dari awal. Pokoknya awalannya sama kayak kemarin, kalian tinggal cari dulu apa? Jumlah gigi dan modul yang dipakai. Kalau kalian 2 atau 3. Oke, baru selanjutnya kita cari apa nih? Yang ke-6. Panjang penjuru atau disingkat R atau R. Oke, apa rumus R? DT per 2 sin. R sama dengan DT per 2 sin DT-nya mana? Udah ada? 66 2 kali. Oke, sin 45 sama nggak dengan cos 45? Sama-sama setengah akar 2 ya? Oke, berarti sama dong, berarti jawabannya berapa? 0,771. Dimana 6 per 2 dikali 0,7071 yaitu 46,60. Terus apa lagi selanjutnya? Mencari panjang penjuru atau R. Panjang penjuru yang R. Oke, terus sama dengan apa rumusnya? 1/3 R ya? Iya, 1/3 yaitu 1/3 dikali 46,67. Udah 46,67 dibagi 3 yaitu 15,5. Oke, sampai sini dulu bisa? Rumusnya masih bisa dikasih, bisa kalian implementasikan sendiri. Oke, selanjutnya mencari sudut kepala gigi. Oke, sudut kepala gigi yaitu kalau disingkat tangan ya, sudut kita pakainya tangan. Apa? Oke. Nah, tangan apa rumusnya? HA per R yaitu 2,2 per 6,67. Nih ya. Terus
sama dengan berapa? 0,04713. Kalian ada di buku logaritma ya, terkait sudut seperti ini, hasilnya itu akan menjadi 2 derajat 41 menit. Oke, dari mana? Dari buku logaritma yang akan saya kirim. Oke, cara menentukannya itu tinggal dicari 0,047 itu dari mana dia, di sudut berapa adanya. Nanti menitnya itu ada di sebelah kiri. Terus selanjutnya dulu apa yang kita cari? Sudut kaki. Oke. Sudut kaki ini yang ke-9. Sudut kaki gigi yaitu mu. Oke. Selanjutnya tangan mu sama dengan HI per RI. Terus HI-nya mana? Oke, 2,75 per 6,67. Jawabannya 0,05892. Nah, nanti jika diambil dari buku logaritma tersebut mempunyai 3 derajat berapa? 22 menit. Terus selanjutnya ya, kita tinggal mencari sudut muka dan sudut potongnya. Yang ke-10 kita cari sudut muka. Oke, sudut muka itu kita tandai dengan apa ini? Ada tahu? Apa? Simbol gamma. Oke. Terus kita punya 45 ditambah, nih alfanya berapa? 2 derajat 41 menit. Nah, cara hitungnya gimana? 45, ini kan 45 derajat doang kan? Menit yang nggak ada itu kita ambil yaitu 0 menit. Jadi 45 itu kita punya 45 derajat 0 menit. Berarti 45 derajat tambah 2 derajat 47 derajat. 0 menit tambah 41 menit 41 menit. Itu ya. 41. Oke. Selanjutnya yang ke-11 mencari apa? Sudut potong atau ini ya kan? Apa rumusnya? Beta kurang. Oke, dikurang ya? Dikurang. Oke, itu dikurang ya. Terus berarti 45 derajat dikurang berapa? 3 derajat 22 menit. Tadi saya bilang di sini ibaratnya ada 0 menit. Bu, 0 kan dikurang 22 bisa nggak? Nggak bisa kan? Maka kita pinjam 1 derajat. 45 gue pinjam 1 derajat. Jadi 44 derajat. Karena dia pinjam 1 derajat sama dengan 1 menit berapa? 60 menit sama dengan 60 menit. Itu. Nah, 44 dikurang 3 berapa? 41 derajat. Terus ya 38. Itu ya. Dan terakhir kita mencari petanya adalah 90 derajat dikurang 45. Dapat sudutnya 45. Udah sampai sini. Ini untuk menentukan apa sih Bu? Sudut ya tadi, sudut kemiringan untuk membuat wadah gigi payung. Oke. Selanjutnya sama tahapnya seperti yang kemarin, kalian buat jumlah putaran kepala pembaginya ya. Putaran poros ekol apa rumusnya tadi? Yang ke-12 mencari putaran poros apa rumusnya tadi, Kesma? 40 Z
Nah, kalau udah jadi pecahan gini, sederhanakan yang paling kecil banget. Jadi jangan kayak dibagi dua. Kalau dibagi dua kan masih bisa dibagi lagi, ya kan? Tapi sederhanakan yang paling sederhana banget. Yaitu dibagi berapa? 4. Berapa jadinya? 1, 2, 4, 6. Ada nggak 6 di mesin apa? Kepala membagi kita? Nggak ada. Adanya dimulai dari 15. Berarti siapa yang bisa kita kalikan dengan 6 itu dikalikan dengan berapa supaya bisa ada di kepala membagi kita? Dari 3. Maka yang atas itu dikali 3. Kita punya 1 putaran, 12, 18, 19. Itu ya? Oke. Sebenarnya caranya hampir sama dengan yang kemarin. Intinya 1 cuma menentukan jumlah gigi dan modul. Sisanya kalian mengikuti rumus untuk mencari sudut kemiringan dan tingginya juga untuk mencari itu. Lihat dari rumus yang ada. Oke, sampai sini? Oke. Sekarang saya mempunyai tugas dengan kelompok praktikum kemarin. Kalian sudah punya jumlah gigi masing-masing? Sudah punya modul yang dipakai? Nah, kalian duduk barengan bersama teman kelompok yang kemarin. Kalian buat ini. Kalian buat perhitungan ini menggunakan jumlah gigi dan modul yang kemarin kalian gunakan. Oke? Oke, sekarang dengan kelompok yang masing-masing. Berarti 88 ditambah 1,6 dikali 275 dulu. Kosnya kita pakai kos. Untuk pelajaran hari ini, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Semua dapat semua dengan baik? Berarti perhitungan yang tadi bisa digunakan untuk minggu depan kita lakukan praktikum ya? Putarannya sudah dapat, jumlah gigi yang mau kalian buat juga sudah dapat, modul yang ada juga sudah digunakan di bengkel. Kita pakai perhitungan ini untuk minggu depan kita praktikum. Sampai sini ngerti? Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Abdul boleh mungkin doa lagi untuk kita akhiri. Supaya mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam.